Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Peti mati pekerja migran NTT. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati mendulang hujan emas, apa daya memanen hujan batu. Inilah nasib para pekerja migran asal NTT. Pergi membawa segudang harapan, pulang hanya dalam keranda jenazah. Sangat miris, sangat menyedihkan. Setiap saat peti mati itu berdatangan. Bandara Kargo El Tari menjadi saksi bisu. Air mata tumpah, penyesalan menyeruak. Nasi sudah menjadi bubur. Sejak tahun 2018 hingga 2021, ada 409 peti mati yang kembali ke NTT. Begitu seringnya peti mati datang, sampai-sampai dianggap hal yang biasa. Apalagi kalau pakai argumentasi, sudah rencana Tuhan, maka selesailah sudah. Pada tahun 2018 ada 105 peti mati. Tahun 2019 sebanyak 119 peti mati. Tahun 2020 berjumlah 87 peti mati. Dan tahun 2021 sebanyak 98 peti mati. Dirilis Kompas.com 30 September 2021. Dalam rentang waktu hanya 9 bulan, Januari sampai September 2021, ada sebanyak 98 peti mati yang kembali ke NTT. Sebanyak 95 orang meninggal di Malaysia. Dari 98 pekerja migran yang meninggal itu, hanya satu yang memiliki dokumen yang sah. Jumlah pekerja migran yang meninggal paling banyak berasal dari Kabupaten TTS 17 orang, Malaka 15 orang, Flores Timur 11 orang, Kabupaten Kupang 8 orang, Ende 7 orang, TTU 6 orang, Manggarai dan Belu masing-masing 4 orang, Lembata, Ngada, Nagekeo, Sumba Barat masing-masing 3 orang, Sika, Rote, Sumba Timur, Manggarai Timur masing-masing 2 orang, Saburai Jua, Alor, Sumba Barat Daya masing-masing 1 orang. Yang menarik bagi saya adalah sejak tahun 2018, pemerintah Nusa Tenggara Timur telah melakukan moratorium pengiriman pekerja migran asal NTT. Lalu, mengapa peti mati itu terus berdatangan? Apakah moratorium itu punya efek ataukah tidak? Ada 2 fakta krusial terkait dengan moratorium itu. Yang pertama, MOU penempatan dan perlindungan PMI antara Malaysia dan Indonesia sudah berakhir sejak tahun 2016. Namun, pengiriman PMI ke Malaysia jalan terus, baik prosedural maupun non-prosedural. Yang kedua, pemerintah NTT mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman TKI. Namun, realitasnya, penempatan PMI NTT ke luar negeri, salah satunya ke Malaysia, jalan terus, baik prosedural maupun non-prosedural. Kebijakan moratorium itu dinilai kurang serius karena tidak mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia melalui Balai Latihan Kerja. Pekerja migran Indonesia tidak dipersiapkan baik melalui BLK maupun LTSA. Ini sama dengan terjadi pembiaran, di mana akan semakin banyak PMI ilegal karena pemerintah provinsi maupun kabupaten kota secara sengaja melakukan pembiaran tanpa perlindungan terhadap calon PMI, mulai dari persiapan kompetensi dan kapasitas lewat BLK PMI dan diurus resmi melalui LTSA sesuai amanat undang-undang
nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Hingga saat ini, BLK PMI di NTT yang memenuhi standar nasional dan internasional belum ada. Sedangkan hanya ada 4 LTSA yang dibangun pemerintah pusat di NTT, yakni di Maumere, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Pertanyaannya, apakah LTSA ini sudah dioptimalkan atau dibiarkan terbengkelai? Presiden Jokowi sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 22 tahun 2021 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Pertanyaannya, apakah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dan di Kabupaten Kota se-NTT sudah dibentuk TPPO ini? Jangan-jangan masih fokus pada proyek-proyek yang aliran uangnya banyak. Faktor ekonomi adalah alasan utama mengapa anak-anak NTT berbondong-bondong keluar NTT sebagai PMI. Di NTT, mereka merasa sulit mendapatkan pekerjaan, lapangan kerja terbatas, perputaran uang minim, sementara kondisi keluarga yang pas-pasan secara ekonomi mendorong mereka untuk harus mencari uang di luar. Kebanyakan pekerja migran Indonesia adalah tulang punggung dan penyokong ekonomi keluarga. Jika sudah pakai logika ekonomi, maka segala cara bisa ditempuh. Itulah mengapa berbagai kasus kematian PMI NTT di luar negeri dan beragam penyiksaan seolah tidak melahirkan efek jera bagi para pencari kerja ini. Pemerintah harus melakukan langkah serius dan tegas. Persiapkan calon pekerja migran Indonesia melalui BLK PMI dan LTSA PMI. Pekerja migran harus dipersiapkan agar tidak menjadi korban human trafficking. Tutup dan perketat semua pintu-pintu keluar bagi PMI ilegal. Tangkap dan proses hukum para calo PMI ilegal. Aparat sipil negara dan aparat keamanan yang terlibat perekrutan dan pengiriman TKI non-prosedural harus ditangkap dan dihukum. Aparat pemerintah yang membuat dokumen-dokumen palsu dimoratorium dari jabatannya. Hanya dengan upaya-upaya ini, kita bisa memoratorium datangnya peti-peti mati anak NTT dari luar negeri. Salve.